Bab 46. Bertemu dengan teman sekelas lama secara kebetulan. Kamu bocah. Kamu sangat kejam. Mari kita tunggu dan lihat. Chen Ziyu menahan penghinaan dan bangkit dari tanah. Masih ada air liur segar di pipinya. Dan dia sangat malu. Tapi dia takut dengan kekuatan keluarga Li dan tidak berani mengatakan apapun. Jadi dia hanya bisa meninggalkan kotak itu dengan putus asa. Tuan Chen, tunggu kami. Qin Tianxiang dan Xiao Qin kehilangan pendukung mereka dan panik. Dan segera mengejar mereka. Orang yang merepotkan itu sudah pergi. Tuan Qin, silakan duduk. Li Wentao dengan hormat mengundang Qin Feng ke meja. Dan duduk di posisi yang paling terhormat. Memberinya cukup wajah. Tak lama kemudian, segala jenis makanan lezat disajikan. Setelah 3 kali minum, suasana menjadi meriah. Tuan Qin, izinkan saya bersulang. Kamu masih sangat muda. Kamu benar-benar yang terbaik di antara orang-orang. Chen Ziyu itu. Aku sudah lama tidak bahagia dengannya. Dia telah menyeretmu 25.800 yuan sepanjang hari. Hari ini kamu sangat kejam berurusan dengannya sungguh melegakan. Semua orang mengepung Qin Feng di tengah, memujinya. Qin Feng mengambil gelas anggur dan menjawab dengan tenang, tanpa terbawa suasana. Dia tahu betul bahwa tuan muda ini hanyalah sekelompok pecundang. Dan mereka begitu tergila-gila padanya karena dukungan Li Wentao. Tuan Li, apa identitas Tuan Qin yang membuat kepala kota menganggapnya begitu serius? Salah satu tuan muda bertanya ragu-ragu. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir menajamkan telinga menunggu jawabannya. Ning Qingsui juga membuka lebar mata indahnya, dipenuhi rasa ingin tahu. Seperti ini, Li Wentao tidak pamer dan menjelaskan. Ayahku pernah koma sebelumnya dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Semua dokter terkenal di luar negeri mengundangnya untuk dijatuhi hukuman mati. Tuan Qin yang mengambil tindakan dengan keterampilan medisnya yang luar biasa dan menyelamatkan nyawa ayah saya. Bawa saya kembali dari neraka. Saya, keluarga Li, tidak akan pernah melupakan anugerah penyelamat hidup ini. Itu dia. Setelah mendengar ini, banyak tuan muda yang hadir tiba-tiba menyadari. Tetapi sikap mereka terhadap Qin Feng berbeda dari sebelumnya. Mereka awalnya mengira bahwa Qin Feng memiliki latar belakang yang kuat yang membuat Tuan Li yang terhormat mengadakan jamuan makan untuknya. Setelah lama mengerjakannya, orang ini beruntung dan menyelamatkan wali kota. Dan karena dia masih sangat muda, keterampilan medisnya mungkin tidak terlalu bagus. Dia hanya beruntung. Merasakan perubahan sikap semua orang, Qin Feng terlihat seperti biasa dan tidak peduli. Bagaimana Jiu Tian Shenlong bisa peduli dengan apa yang dipikirkan semut? Tuan Li, ini sudah larut. Ayo berangkat hari ini. Setelah Qin Feng selesai berbicara, dia keluar dari kotak bersama Ning Qingsui. Dia mengantar Ning Qingsui kembali ke kamar presidensial di Dinasti Hotel. Qin Feng, kamu memprovokasi Chen Ziyu lagi hari ini. Orang itu adalah orang yang picik dan akan membalas. Meskipun dia takut membalas secara terbuka karena kekuatan keluarga Li, dia pasti akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Itu adalah kota Donghai. Peringkat Qingyun telah diperbarui. Dan total ada 10 tempat. Petik 2. Jika kamu bisa berada di peringkat Qingyun, kamu akan menjadi talenta kunci di kota Donghai. Dan kamu bahkan akan diperhatikan oleh ibu kota provinsi. Jika keluarga Chen ingin memindahkanmu, mereka harus mempertimbangkannya. Tunggu sebentar. Ning Qingsui mengingatkan secara spesifik. Daftar Qingyun. Qin Feng mengangkat alisnya. Dan kemudian teringat bahwa tunangannya, Long Jiuxiao, putra tertua dari keluarga Long, adalah yang teratas dalam daftar Qingyun ibu kota kekaisaran. Dan telah menduduki peringkat teratas selama 3 tahun berturut-turut. Kandungan emasnya tidak sebanding dengan daftar Qingyun di kota Donghai. Ini seperti dunia yang berbeda. Tentu saja, Qin Feng tidak akan meremehkan dirinya sendiri. Identitas aslinya adalah Tuan Muda Longmen. Jika dia benar-benar bisa mengambil alih Longmen, ditambah dengan keterampilan medis dan kungfu yang luar biasa, dia tidak akan kalah kompetitifnya dengan Long Jiuxiao. Oke, saya akan menemukan cara untuk masuk ke daftar Qingyun, kata Qin Feng dengan suara yang dalam. Bagus. Jika kamu butuh sesuatu, tanyakan saja.
Mata indah Ning Qingsui berbinar. Dan diam-diam dia senang. Karena ini juga terkait dengan taruhannya dengan Lin Qingge. Qingsui, aku bukan orang yang mudah menyerah. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Qin Feng tersenyum percaya diri. Lalu berbalik dan pergi. Larut malam. Di sebuah villa mewah di pinggiran kota. Chen Ziyu duduk di sofa dengan tatapan sinis. Jelas masih tenggelam dalam rasa malu dan amarah dari sebelumnya. Tuan Chen, saya meminta seseorang untuk mencari tahu. Bocah itu Qin Feng tidak memiliki latar belakang yang besar sama sekali. Dia beruntung dan menyelamatkan kepala kota Li. Jadi Tuan Li akan mendukungnya. Di sebelahnya, Xiao Qin juga mengipasi api. Anak laki-laki itu sangat keji. Dia sebenarnya meminta Tuan Chen untuk membersihkan sepatunya dengan wajahnya. Itu sangat melanggar hukum. Dia harus membayar harganya. Petik 2. Mendengus, kalian berdua itu mudah untuk dikatakan. Bocah Qin Feng itu sekarang adalah penyelamat kepala Li. Bahkan keluarga Chen tidak dapat membalas secara terbuka. Jika tidak, mereka tidak akan memberikan wajah apapun kepada kepala Li. Petik 2 tanda seru petik 2. Qin Tianxiang tiba-tiba berkata, bulan depan akan menjadi peringatan kematian ayah dan saudara perempuan Qin Feng. Dia pasti akan pergi untuk memberi penghormatan. Baru-baru ini, saya bertemu Fang Xihao, keponakan Tuan Fang beberapa orang dari Tuan Fang. Bukankah lebih aman jika membunuh Qin Feng dan menguburkannya di kuburan? Oke, itu dia. Chen Ziyu sangat gembira. Selama Qin Feng mati, saya bisa menikahi Lin Qingge dan rebut properti keluarga Qin. Tianxiang, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk setelah semuanya selesai. Keesokan harinya, Qin Feng pergi ke grup Lin, berganti pakaian menjadi seragam keamanan, dan berpatroli di gerbang. Tiba-tiba, seorang wanita pekerja kantoran berseragam OL datang sambil membawa setumpuk dokumen. Dia berusia sekitar awal 20-an, dengan wajah oval, fitur wajah halus, bibir merah dan gigi putih, penampilan luar biasa, dan sosok anggun. Meskipun dia tidak secantik Lin Qingge dan Ning Qingsui, dia masih bisa dianggap sebagai Xiao Jiabiyu, yang membuat orang-orang melihatnya. Apakah kamu Qin Feng? Tiba-tiba, dia menatap langsung ke arah Qin Feng dan berteriak. Jiang Mengyao, sudah lama tidak bertemu. Qin Feng memandangnya sejenak dan mengenalinya. Qin Feng, mengapa? Kamu bekerja sebagai penjaga keamanan di sini. Di sekolah menengah, Qin Feng tampan dan memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Namun, pria terbaik di sekolah adalah naksir banyak gadis. Dan Jiang Mengyao tidak terkecuali. Kemudian, dia mendengar bahwa sesuatu telah terjadi pada keluarga Qin Feng. Tetapi dia tidak menyangka hal itu akan anjlok dan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Hal ini membuat Jiang Mengyao diam-diam mengatakan bahwa dia beruntung. Untungnya, dia tidak jatuh cinta pada Qin Feng. Jika tidak, nilainya akan turun. Mengyao, apakah kamu bekerja di sini? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan. Dan bos saya meminta saya untuk mengirim dokumen ke Lin Qiang. Manajer proyek Lin Group menjelaskan. Kantor Lin Qiang ada di lantai 7. Biarkan saya mengantarmu ke sana. Qin Feng mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi kemudian teringat rumor di perusahaan. Lin Qiang, manajer departemen proyek, adalah sepupu Lin Qingge. Dia sangat genit dan menggunakan berbagai cara untuk menggoda karyawan wanita. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah keponakan dari pimpinan Lin Guotao. Banyak karyawan wanita yang tidak berani angkat bicara tetapi hanya bisa menahannya. Meng Yao, jika ada masalah nanti, tolong beritahu saya nama Anda. Qin Feng mengingatkan dengan baik. Jiang Mengyao mendengar ini tetapi tidak menganggapnya serius. Dalam hatinya, Qin Feng hanyalah seorang penjaga keamanan kecil. Jadi wajah seperti apa yang dia miliki. Segera, Jiang Mengyao masuk ke kantor Lin Qiang. Qin Feng tidak pergi, tetapi berdiri di depan pintu dan menunggu. Butuh lebih dari setengah jam, tapi dia masih belum keluar. Tepat ketika Qin Feng sedikit khawatir, teriakan memilukan tiba-tiba datang dari kantor. Tidak senonoh.
Babak 47. Hanya perlu satu langkah untuk mengalahkanmu. Setelah mendengar teriakan itu, wajah Qin Feng menjadi dingin dan dia menendang pintu kantor dengan keras. Bang, pintunya hancur seperti kertas. Saya melihat pemandangan yang keterlaluan di kantor. Tubuh Jiang Mengyao ditekan di atas meja oleh seorang pria jangkung. Dia berjuang begitu keras hingga roknya robek, memperlihatkan sebagian besar kulit seputih salju. Jika Qin Feng tidak tiba-tiba menerobos, kepolosannya akan sulit dijamin. Kamu bocah. Siapa kamu? Beraninya kamu merusak perbuatan baikku. Lin Qiang menatap tajam ke arah Qin Feng. Meskipun dia mengenakan jas dan dasi, dia jelas-jelas adalah sampah berpakaian bagus yang telah menyakiti banyak gadis tak berdosa pribadi. Qin Feng, selamatkan aku. Pada saat ini, Jiang Mengyao akhirnya melepaskan diri dari cengkeramannya dan melemparkan dirinya ke pelukan Qin Feng. Tubuh halusnya gemetar, dan air mata kristal jatuh dari sudut matanya, melihat menyedihkan. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Qin Feng menepuk bahunya untuk menghiburnya, lalu menatap Lin Qiang. Matanya menjadi tajam, dan bertanya, namaku Qin Feng, dan saya wakil tim keamanan. Kapten, apakah Anda tidak mengenal saya? Lin Qiang memasang ekspresi jijik di wajahnya. Aku sudah melakukan ini sejak lama, dan sekarang aku hanya seorang penjaga keamanan yang bau. Sederhananya, dia adalah wakil kapten. Lebih buruk lagi, dia hanya seekor anjing penjaga. Seorang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan dan bersaing denganku. Kalau begitu jangan pikirkan dirimu sendiri. Anak nakal. Apakah kamu percaya aku bisa membuatmu diberhentikan hanya dengan satu kata? Di grup Lin, ada juga 3, 6 atau 9 level. Sebagai manajer departemen proyek, Lin Qiang memegang kekuasaan besar dan semua orang menyukainya. Sementara Qin Feng, yang hanya seorang penjaga keamanan, berada di bagian bawah rantai makanan. Kamu benar-benar tidak mengenalku. Qin Feng mengerutkan kening dan bertanya lagi. Bagaimanapun, dia adalah menantu laki-laki Lin Guotao yang diakui secara pribadi. Dan dia awalnya mendarat langsung di perusahaan sebagai wakil presiden. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Qiang harus mengetahui identitasnya. Tetapi sekarang tampaknya status Lin Qiang di keluarganya tidak terlalu baik. Bahkan tidak tahu rahasia ini. Kamu adalah penjaga keamanan yang buruk dan kamu pikir kamu sangat hebat. Mengapa manajer ini harus mengenalmu? Lin Qiang mencibir dengan nada menghina. Mendengar ini, hati Jiang Mengyao tiba-tiba tenggelam. Qin Feng baru saja mengatakan bahwa jika dia menemui masalah, dia akan memberitahukan namanya. Dia pikir Qin Feng memiliki identitas yang hebat. Tetapi ternyata Lin Qiang tidak mengenalnya sama sekali. Pada saat ini, dalam benak Jiang Mengyao, dia sudah menganggap Qin Feng sebagai seorang pembual. Qin Feng, terima kasih atas bantuanmu. Sebaiknya aku kembali dulu. Jiang Mengyao berkata dengan gemetar, ingin meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Berhenti, Lin Qiang menolak. Nak, jangan malu-malu. Beruntunglah kamu karena manajer ini menyukaimu. Jika kamu ingin menandatangani kontrak, kamu harus membuatku nyaman. Kemarilah. Duduklah di pangkuanku selama 5 menit. Dan aku akan segera menandatangani kontraknya. Tetapi jika Anda cuek, maka saya akan segera menelepon atasan Anda dan memintanya memecat Anda kota Donghai. Pekerjakan kamu, Lin Qiang mengancam. Menepuk pahanya lagi dan memberi isyarat agar Jiang Mengyao duduk. Menghadapi permintaan berlebihan ini, Jiang Mengyao menjadi marah dan marah. Wajahnya memerah, seolah-olah dia telah sangat terhina. Namun, kontrak ini sangat penting bagi perusahaannya, dan dia tidak ingin kehilangan pekerjaannya karenanya, sehingga dia langsung mendapat masalah. Tiba-tiba, Qin Feng mencibir, Lin Qiang, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu dan menganiaya gadis-gadis. Kamu benar-benar cacing dari grup Lin. Yang lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran untuk Tuan Lin. Setelah mengatakan itu, dia bergegas ke depan, mengangkat tangan kanannya, dan mencambuknya dengan keras. Pah!
Lin Qiang menerima tamparan keras di wajahnya. Pipinya membengkak dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ah, kamu bocah. Kamu penjaga keamanan yang buruk. Beraninya kamu memukul manajer ini. Ini dia, Kapten Keamanan Zhou Tianrui. Segera datang ke sini dan potong bocah ini menjadi beberapa bagian. Teriak dengan marah. Qin Feng, kamu terlalu impulsif. Jiang Mengyao juga terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng akan begitu kejam dan akan mengambil tindakan segera setelah dia tidak setuju. Nengat jenis ini harus dihukum jika pantas dipukul. Qin Feng tampak seperti biasa. Seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan ancaman Lin Qiang. Pergerakan yang terjadi di sini juga menarik perhatian dunia luar, dan banyak karyawan Lin Group berkumpul. Ketika semua orang melihat Jiang Mengyao yang acak-acakan dan Lin Qiang yang memar dan bengkak, mereka segera mengerti apa yang terjadi. Anak ini Qin Feng benar-benar dalam masalah. Dikatakan bahwa dia memiliki semacam latar belakang. Jadi dia bisa langsung menjadi wakil kapten tim keamanan. Tapi tidak peduli seberapa besar latar belakangnya, dia tidak bisa membandingkannya kepada manajer Lin. Dia adalah keponakan dari ketua dewan. Petik 2. Benar, kali ini, Qin Feng tidak hanya akan dikeluarkan, tetapi dia juga mungkin dikirim ke kantor polisi. Akan mati, bagaimanapun. Lin Qiang adalah sepupu presiden dan keponakan ketua. Di grup Lin ini, dia bisa dianggap sebagai kerabat kaisar. Para pegawai perempuan yang dianiaya olehnya tidak berani bersuara dan hanya bisa menahannya dalam diam. Tapi sekarang, Qin Feng, seorang penjaga keamanan kecil, benar-benar memukuli pria ini, yang benar-benar menimbulkan masalah. Deng deng deng, tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa. Dan Kapten Keamanan Zhou Tianrui bergegas mendekat dan bertanya dengan cepat, "Manajer Lin, apa yang terjadi?" "Kapten Zhou, bocah nakal bernama Qin Feng ini, masuk ke rumah saya tanpa izin. Dia bahkan menamparku di kantor. Kamu segera memukulinya dan mengusirnya dari perusahaan." Lin Qiang mengutuk. "Apa?" Zhou Tianrui tertegun pada awalnya. Dan kemudian dia sangat gembira. Dia khawatir dia tidak akan dapat menemukan kesempatan untuk berurusan dengan Qin Feng. Tanpa diduga, Qin Feng benar-benar memprovokasi Lin Qiang. Itu tidak masuk akal. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak keras dan berkata dengan jujur, "Lin Qiang, kamu jelas-jelas menggoda Jiang Mengyao dan menggunakan kekuatanmu untuk memaksanya menyerah. Titik. Keluar secepatnya. Titik titik titik." Segera setelah pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Banyak karyawan tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng, yang hanya seorang penjaga keamanan, akan mencoba mengusir Lin Qiang dari perusahaan. "Kapten Zhou, apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Pukul dia," desak Lin Qiang sekeras-kerasnya. "Nak, kamu tidak beruntung telah menyinggung manajer Lin. Jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Mata Zhou Tianrui menjadi dingin dan dia menatap Qin Feng, seolah-olah dia telah melihat mangsa. "Ingin melawanku, untuk mengalahkanmu, aku hanya perlu satu gerakan. Jika kamu mengambil lebih dari satu gerakan, aku akan kalah," kata Qin Feng mendominasi, sama sekali mengabaikan Zhou Tianrui, mantan elit khusus. Mencari kematian, Zhou Tianrui menerima penghinaan besar, tinjunya mengepal dan dia akan bertarung. Tiba-tiba terdengar seruan dari kejauhan. "Lihat, Tuan Lin ada di sini." Bab 48 Siapa yang dipecat? Seruan itu segera menarik perhatian semua orang, dan semua orang menoleh ke belakang. Saya melihat CEO cantik Lin Qingge berjalan mendekat dengan wajah dingin. Dia mengenakan setelan channel yang dibuat khusus, yang menggambarkan sosok kebanggaannya. Dan wajahnya yang dingin dan lembut memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang, menjadikannya tidak dapat diganggu-gugat seperti seorang dewi. Begitu dia muncul, semua staf wanita langsung terlihat redup. "Sepupu, kamu akhirnya sampai di sini." Lin Qiang sepertinya telah melihat pendukungnya, dan segera menunjuk ke wajahnya dan mengeluh, "Lihat wajahku. Aku dipukuli oleh penjaga keamanan kecil. Benar-benar tidak masuk akal. Cepatlah, perintahkan seseorang untuk mengusir anak ini." Setelah mendengar ini,
Semua orang di tempat tersebut merasakan hening sejenak untuk Qin Feng. Bagaimanapun, Lin Qiang adalah sepupu presiden. Dan dengan hubungan ini, dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di perusahaan. Saat ini, Qin Feng tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, tetapi dia juga mungkin menghadapi penderitaan fisik dan mental. Qin Feng, apa yang terjadi? Lin Qingge melihat ke sekeliling penonton, melihat Jiang Mengyao yang acak-acakan, dan mau tidak mau bertanya. Saya sedang membersihkan ngengat untuk Anda. Qin Feng menjelaskan. Jiang Mengyao adalah teman sekelas SMA saya. Hari ini dia datang ke perusahaan untuk mengirimkan dokumen, tetapi dia diserang dan dianiaya oleh Lin Qiang. Sebagai wakil kapten dari tim keamanan, saya tentu saja tidak bisa mentolerirnya. Kejahatan seperti itu. Tuan Lin, jika bukan karena dia adalah sepupu Anda, itu tidak akan semudah menamparnya saja harus melepaskan lengannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Terjadi keributan. Gila, sangat gila. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng berani mengancam untuk berurusan dengan Lin Qiang di depan CEO Lin Qingge. Kamu bocah. Kamu sangat lancang. Wajah Lin Qiang berubah menjadi ganas karena marah. Dan kemudian dia berkata kepada Lin Qingge, "Sepupu, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Aku tidak menganiaya cewek itu sama sekali. Dia mengambil inisiatif untuk merayuku. Aku ingin kamu ingin menipuku agar menandatangani kontrak." Namun, Lin Qingge tidak mempercayai kata-katanya. Sebaliknya, dia menatap Jiang Mengyao dan bertanya, "Nona Jiang, apa yang dilakukan Qin, apa yang dikatakan Feng itu benar? Benarkah Lin Qiang yang menganiayamu?" Yah, Jiang Mengyao mengangguk. Tetapi hatinya masih merasa tidak enak. Pada saat ini, Qin Feng berkata lagi, jika sampah seperti Lin Qiang tetap berada di perusahaan, itu hanya akan merusak reputasi grup Lin, dan bahkan menyebabkan bencana di masa depan. Petik 2. Tuan Lin, harap waspada situasinya dan segera tembak kambing hitam ini dan jangan pernah mempekerjakannya. Jika tidak, aku akan menangani bajingan Lin Qiang ini dengan caraku sendiri. Ada niat membunuh yang tidak tahu malu di setiap kata. Mendengar kata-kata ini, Jiang Mengyao di sebelahnya hampir pingsan. Menurut Qin Feng, siapa dia? Beraninya dia berbicara dengan Presiden Lin Group seperti ini. Lin Qiang juga sangat marah, menunjuk ke hidung Qin Feng dan berteriak. "Kamu bocah. Beraninya kamu mengancamku dan sepupuku setelah kamu memberontak terhadapku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kapan giliranmu sebagai penjaga keamanan kecil di grup Lin yang mengambil keputusan? Hanya aku yang akan memberhentikanmu. Aku juga akan memberhentikanmu." Berlutut dan bersujud. Hahaha. Para karyawan yang menonton juga mulai berbicara. Hei, Qin Feng ini memiliki rasa keadilan. Tapi sayang sekali dia menyinggung Lin Qiang. Yang satu adalah penjaga keamanan kecil, dan yang lainnya adalah sepupu CEO. Anda dapat mengetahui siapa yang akan menang hanya dengan milik Anda jari kaki. Seperti kata pepatah, bantulah kerabat tetapi jangan membantu. Presiden pasti akan beralih ke Lin Qiang. Petik 2. Saya yakin Qin Feng akan dipukuli hingga berkeping-keping dan dikeluarkan dari grup Lin. Petik 2. Tanda seru petik 2. Tiba-tiba, Lin Qingge berkata dengan lembut. Wow, pemandangan yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Semua orang menajamkan telinga, menunggu keputusan akhir. Wajah Lin Qiang penuh dengan kebanggaan, arogan dan mendominasi. Dan dia sepertinya yakin akan kemenangan. Jiang Mengyao meringkuk di sudut, kesal dan takut. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya tidak datang untuk mengirimkan dokumen ini. Sekarang dia tidak hanya menderita, tetapi Qin Feng juga terlibat. Namun, Qin Feng selalu memiliki senyuman misterius di wajahnya. Ahem, Lin Qingge terbatuk ringan, mengamati penonton dengan matanya yang indah, dan berkata dengan dingin. Qin Feng, wakil kapten tim keamanan. Pukul seseorang dan kurangi bonus sebulan. Integritas moral. Dia korup dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas wanita, yang berdampak negatif besar pada perusahaan. Dia akan segera diberhentikan dari jabatannya dan tidak akan pernah dipekerjakan lagi.
Tanda seru. Kata-kata Lin Qingge seperti batu besar yang menghantam air yang tenang, menyebabkan ribuan gelombang. Semua orang tercengang dan tidak bisa mempercayai telinga mereka. Qin Feng menamparkan Lin Qiang, tapi didenda bonus sebulan. Tapi Lin Qiang langsung dipecat dan tidak akan pernah dipekerjakan. Hasil ini sungguh luar biasa. Sepupu, apakah kamu bercanda? Lin Qiangro bertanya dengan tidak percaya setelah disetrum oleh sengatan listrik. Kami adalah keluarga dengan darah yang sama mengalir di tubuh kami. Dan sekarang kamu ingin membunuhku demi penjaga keamanan kecil. Percaya atau tidak, saya akan pergi ke paman kedua untuk mengajukan keluhan. Dia pindah dari Lin Guotao untuk menakut-nakuti Lin Qingge. Tanpa diduga, saat berikutnya, Lin Qingge memiliki wajah dingin, memancarkan aura seorang ratu yang kuat. Lin Qiang, kamu menggunakan nama ayahku untuk memamerkan kekuatanmu di perusahaan, dan aku telah lama menoleransimu. Hari ini, kamu berperilaku seperti binatang buas, dan kamu harus disalahkan atas kesalahanmu sendiri, tidak bisa menyalahkanku. Jika Anda masih tinggal di sini dan bertindak sembarangan, maka saya akan minta penjaga keamanan untuk mengusir Anda. Petik 2. Baiklah, Tuan Lin. Biarkan saya yang melakukannya. Qin Feng menawarkan diri dan berjalan menuju Lin Qiang sambil mengangkat tinjunya. Tidak, jangan datang. Aku akan pergi sendiri. Lin Qiang memikirkan tamparan sebelumnya, dan tiba-tiba menjadi ketakutan dan meninggalkan perusahaan dengan putus asa. Tiba-tiba, Lin Qingge berbicara lagi. Selanjutnya, saya akan mengumumkan penunjukan lain. Posisi manajer departemen proyek saat ini kosong. Dan Qin Feng akan menjadi agen sementara. Setelah sekian lama, banyak karyawan yang kembali sadar dan takjub. Ya Tuhan, Qin Feng baru saja beruntung dan tiba-tiba berubah dari wakil kapten tim keamanan menjadi manajer departemen proyek. Ini adalah pekerjaan besar dengan gaji tahunan 1 juta. Sesuatu yang kuat. Latar belakang. Tidak, jika dia begitu kuat, dia tidak akan menjadi penjaga keamanan kecil sebelumnya. Menurut pendapat saya, Presiden tidak senang dengan Lin Qiang dan mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya secara tidak sengaja. Saya tidak sengaja bertemu dengannya dan membantu Presiden Lin, sehingga saya bisa menjadi terkenal. Petik 2. Semua orang sangat iri dan merasa bahwa Qin Feng sangat beruntung. Qin Feng tidak peduli dengan rumor ini dan membawa Jiang Mengyao ke kantor manajer. Mengyao, saya penjabat manajer departemen proyek sekarang. Tolong berikan saya dokumen perusahaan Anda. Kata Qin Feng sambil tersenyum. Qin Feng, terima kasih banyak hari ini. Jika kamu tidak ada di sini, aku akan hancur. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Mereka semua adalah teman sekelas lama. Tidak perlu. Qin Feng melambaikan tangannya. Tiba-tiba, Jiang Mengyao sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Bab 49 Tembakan Besar. Ada apa? Tanya Qin Feng. Ada reuni kelas akhir pekan ini. Apakah kamu bebas untuk hadir? Mata Jiang Mengyao penuh dengan harapan. Lupakan saja. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Kenapa dia tidak terlalu tertarik? Apa yang disebut reuni kelas hanya diperuntukkan bagi mereka yang berprestasi untuk menemukan kesempatan pamer. Dengan statusnya saat ini, dia tidak mau repot-repot pamer ke teman-teman lamanya. Melihat penolakannya, Jiang Mengyao tiba-tiba menjadi cemas. Pesta ini diselenggarakan oleh pemimpin pasukan Liu Yang. Dia menjadi kaya baru-baru ini dan mengejar serta menguntit saya. Saya menolak beberapa kali dan tidak dapat melakukannya. Lakukan saja, bantu aku saja. Pada akhirnya, Jiang Mengyao memegang lengannya dan menjabatnya. Jika Qin Feng hanyalah seorang penjaga keamanan kecil, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Tapi sekarang, Qin Feng tiba-tiba menjadi manajer proyek Lin Group, dengan gaji tahunan 1 juta. Dan dia kaya, tampan, dan ini membuatnya tertarik. Jika Qin Feng bisa dibawa ke reuni kelas, wajah Jiang Mengyao sendiri akan cerah. Oke, Qin Feng akhirnya mengangguk. Kalau begitu sudah disepakati. Aku akan meneleponmu ketika waktunya tiba. Petik 2. Di malam hari, Qin Feng kembali ke villa keluarga Lin. Hari ini,
Lin Guotao tidak memiliki aktivitas sosial. Zhuang Xiuqin memasak meja berisi makanan lezat. Dan Lin Qingge berganti pakaian rumah. Dengan rambut ditarik ke atas, memberinya temperamen yang lebih lembut. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang bisa dianggap bahagia dan bahagia. Qin Feng, pergi dan lihat apakah supnya sudah siap. Oke, Qin Feng berdiri dan berjalan ke dapur. Bang! Tiba-tiba, pintu villa dibuka. Seorang pria parubaya masuk dengan marah. Diikuti oleh seorang pria muda, Lin Qiang, yang dipecat pada siang hari. Kakak kedua, putrimu sudah keterlaluan. Dia benar-benar memecat Xiao Qiang karena orang luar di depan umum. Ia merupakan kakak tertua Lin Guotao, Lin Dahai. Meski kemampuannya pas-pasan, ia juga menjabat sebagai direktur Lin Group. Saudaraku, ada apa? Lin Guotao bertanya dengan cemberut. Dengan wajah datar, Lin Dahai menceritakan apa yang terjadi di perusahaan pada siang hari. Namun dia menambah kecemburuannya dan tidak menyebutkan huliganisme Lin Qiang sama sekali. Sebaliknya, dia menyalahkan Lin Qingge karena pandai mengambil keputusan. Kakak kedua, saya telah bekerja di perusahaan selama beberapa dekade. Dan saya telah bekerja keras tanpanya pujian apapun. Xiao Qiang adalah anakku. Dan dia diusir perusahaan harus memberiku penjelasan hari ini. Lin Dahai terdengar galak dan agresif. Ngomong-ngomong, ada bocah nakal bernama Qin Feng. Lin Qiang tampak galak dan berteriak. Bajingan itu menamparkan wajahku. Menjijikkan sekali. Jika aku melihatnya lagi, aku harus membuatnya. Lin Qiang. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Pada saat ini, Qin Feng keluar dari dapur dan menatap Lin Qiang dengan tajam. Kenapa kamu di sini? Lin Qiang membuka matanya lebar-lebar dan tampak seperti dia melihat hantu. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan kemudian mengeluh kepada Lin Dahai. Ayah, orang ini adalah Qin Feng yang melukaiku. Untuk melindunginya, sepupuku benar-benar memecatku dan menjadikannya manajer departemen proyek. Pada saat ini, wajah Lin Dahai muram. Tetapi dia bergumam di wajahnya hati. Aku bertanya-tanya mengapa Qin Feng muncul di sini. Kesalahpahaman. Hei, banjir telah menghanyutkan kuil Raja Naga. Lin Guotao segera menjelaskan. Saudaraku, Xiao Qiang, kamu belum tahu. Qin Feng adalah calon menantuku dan tunangan Qingge. Apalagi, saya juga berencana untuk menyerahkan grup Lin kepada Qin Feng untuk dikelola. Apa? Mendengar ini, Lin Dahai dan Lin Qiang terkejut. Ayah dan anak itu tidak pernah membayangkan bahwa seorang penjaga keamanan kecil bisa setara dengan Lin Qingge, wanita tercantik di Laut Cina Timur. Namun dengan cara ini, perilaku aneh Lin Qingge sebelumnya dapat dijelaskan. Kakak kedua, apakah kamu gila? Lin Dahai bertanya dengan tidak percaya. Dengan penampilan keponakanku, dia lebih dari cukup untuk menikah dengan salah satu dari 4 keluarga kaya di Laut Cina Timur. Mengapa dia harus menikah dengan seorang penjaga keamanan kecil? Beraninya seekor katak memakan daging angsa. Konyol. Di sebelahnya, Lin Qiang juga menggema. Selain itu, kontribusi apa yang telah diberikan Qin Feng kepada keluarga Lin kita? Departemen proyek. Dia tidak memenuhi syarat untuk segera mengembalikan posisi itu. Berikan padaku. Ayah dan anak itu bernyanyi bersama, ingin mengeluarkan Qin Feng dari keluarga Lin. Kamu bilang aku belum berkontribusi pada keluarga Lin, jadi aku tidak memenuhi syarat. Qin Feng tersenyum dingin dan menatap pihak lain dengan mata tajam. Tentu saja, jika kamu berkontribusi lebih banyak pada perusahaan daripada aku dan ayahku, maka kamu bisa memecatku. Tapi kontribusi apa yang bisa kamu berikan sebagai penjaga keamanan kecil? Bisakah kamu menjaga pintu? Hahaha. Lin Qiang sombong, tertawa liar. Oke, kalau begitu izinkan saya memberitahu Anda. Grup Harimau berhutang 50 juta kepada keluarga Lin, dan mereka tidak pernah bisa mendapatkannya kembali. Saya datang secara pribadi. Saya tidak hanya mendapatkan seluruh jumlah utangnya, tetapi saya juga mendapat bunga 50 juta lebih. Tanah di lereng Bukit Barat bernilai 500 juta. Saya memberikannya kepada keluarga Lin sebagai hadiah pertunangan. Sekarang, mari kita cari tahu siapa yang memberikan kontribusi lebih besar.
Qin Feng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Momentumnya seperti pelangi. Dan suaranya bergema di antara penonton. Kakak kedua. Apakah yang dikatakan orang ini benar atau salah? Lin Dahai bertanya ragu-ragu. Itu benar sekali. Meskipun Qin Feng masih muda, dia sangat cakap dan telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga Lin kami. Untuk sesaat, Lin Dahai tertegun di tempat. Tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Meskipun dia adalah direktur grup Lin, kemampuannya biasa-biasa saja dan dia tidak melakukan apapun. Dia hanya mendapat gaji selama bertahun-tahun dan belum memberikan kontribusi besar sama sekali. Saat ini, Qin Feng mencibir, memandang Lin Dahai dan putranya dan berkata, "Kamulah yang mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin bersaing dengan saya. Sekarang tampaknya kamulah yang harus keluar." Mendengar kata-kata ini, wajah Lin Dahai memerah dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Sebagai seorang penatua, dia sebenarnya diberi pelajaran oleh seorang junior, tapi sekarang dia tidak bisa membantahnya. "Kamu bocah. Jangan bangga. Siapa bilang kita tidak punya kontribusi pada keluarga Lin?" Tiba-tiba, Lin Qiang meninggikan suaranya dan memandang Lin Guotao dan berkata, "Paman kedua, baru-baru ini saya mengetahui hal besar. Selama dia bisa mendukung kita, maka keluarga Lin mampu mencapai ketinggian yang tinggi, dan bahkan bisa menyaingi 4 raksasa." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Tahukah Anda? Meski keluarga Lin adalah pemimpin industri perhotelan dengan aset miliaran, namun dari segi latar belakang keuangan, mereka masih tertinggal jauh dari 4 keluarga kaya. Jika Lin Qiang benar-benar bisa melakukannya, dia pasti akan menjadi pahlawan nomor 1 di keluarga Lin. Qin Feng tersenyum dingin. "Lin Qiang, berhenti bicara omong kosong. Kamu adalah seorang playboy yang hanya mengandalkan koneksimu untuk menggoda karyawan wanita di perusahaan. Bagaimana kamu bisa bertemu orang besar manapun?" Lihat, dia membuka mulutnya dan berkata, "Nak, aku mungkin akan membuatmu takut sampai mati jika aku memberitahumu. Dengarkan baik-baik. Orang besar itu adalah pemimpin kota kita di Laut Cina Timur, Li Chunfeng." Bab 50 mengalahkan diri sendiri. Mendengar ini, Lin Guotao terkejut dan langsung bertanya, "Xiao Qiang, apakah kamu benar-benar mengenal kepala kota Li?" Li Chunfeng adalah pejabat tertinggi di Donghai, dan satu perintah dapat mempengaruhi nasib sebuah keluarga. Keluarga Lin sudah lama ingin menjilat pihak lain, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan hubungan tersebut, dan mereka bahkan belum memiliki kesempatan untuk bertemu Li Chunfeng. Tentu saja, alis Lin Qiang seterang ayam yang sombong. "Saya baru saja mendapatkan pacar baru. Namanya Li Yuan. Dia adalah keponakan jauh wali kota Li. Dia mengatakan bahwa wali kota Li akan pergi ke Ivy Tea House setiap minggu. Mari kita minum teh. Selama kita pergi, wali kota Li akan membutuhkan waktu 10 menit untuk bertemu. Jika kita dapat mendiskusikan proyek berikutnya, keluarga Lin kita dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi." "Bagus." Lin Guotao sangat gembira dan sangat bersemangat. "Paman kedua, saya telah memberikan kontribusi yang sangat besar kepada keluarga. Haruskah Anda mengembalikan saya ke posisi saya dan mengusir bocah nakal Qin Feng?" Lin Qiang berkata dengan keras, jelas menyimpan dendam dan ingin melampiaskan amarahnya. Lin Guotao ragu-ragu dan membujuk, "Xiao Qiang, kamu adalah keponakanku, dan Qin Feng adalah menantuku. Kita tidak membicarakan kedua keluarga itu. Jika ada kesalahpahaman sebelumnya, mari kita perjelas itu." "Tidak." Lin Qiang mengandalkan kemampuannya dan melanjutkan dengan sikap yang sangat keras. "Qin Feng merusak perbuatan baik saya, mengambil posisi saya, dan menamparkan saya di depan umum hari ini. Apakah dia anggota keluarga Lin atau tidak, saya tidak memilikinya." Apa yang kamu bicarakan?" Qin Feng berkata dengan dingin. "Bukankah hanya karena saya mengenal keponakan jauh wali kota Li, saya juga mengenalnya. Dan dia masih berhutang saya 1. Ini bantuan. Jika Anda ingin bertemu wali kota Li, Anda tidak perlu pergi ke kedai teh. Saya bisa menelepon kata untuk keluarga Lin, apalagi memenangkan sebuah proyek. Bahkan tidak satu pun.
Meskipun kata-kata Qin Feng diam, itu seperti batu besar yang jatuh ke air, menyebabkan ribuan gelombang. Ahahaha. Tiba-tiba, Lin Qiang tertawa terbahak-bahak seolah dia mendengar lelucon besar. Kamu bocah nakal. Kamu benar-benar tahu cara menaruh uang di wajahmu. Orang seperti apa kepala kota Li itu? Paman keduaku telah menjalin koneksi yang tak terhitung jumlahnya dan aku bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana kamu bisa meneleponnya hanya dengan satu panggilan telepon? Jika Anda seperti itu, jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda harus menjadi penjaga keamanan kecil di keluarga Lin saya? Anda telah mencapai puncaknya dan bahkan berhasil mencapai peringkat teratas Laut Cina Timur. Pada saat ini, Lin Dahai, Lin Guotao, Zhuang Xiuqin dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Jelas tidak mempercayai apa yang dikatakan Qin Feng. Tidak percaya. Oke. Kalau begitu saya akan segera menelepon wali kota Li. Qin Feng mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menghubungi nomor tersebut. Cukup, Qin Feng. Tidak ada yang akan mengira kamu bodoh jika kamu tidak berbicara. Sekarang bukan waktunya untuk pamer. Lin Qingge menariknya ke samping. Matanya tampak marah dan aneh, dan mencubit daging lembutnya pinggangnya. Dia tidak tahu bahwa Qin Feng menyelamatkan kepala kota Li. Dan dia tidak tahu bahwa kepala kota Li secara khusus meminta putranya untuk mengadakan jamuan makan dan mengundang semua pemuda di kota untuk membuka jalan bagi Qin Feng. Oleh karena itu, dia pikir Qin Feng mengucapkan kata-kata liar itu hanya untuk menyelamatkan mukanya. Paman kedua, jangan perhatikan anak ini. Sebentar lagi waktunya minum teh di kepala kota Li. Kita harus segera berangkat. Ngomong-ngomong, kita harus menyiapkan hadiah yang mahal. Agar kita tidak kehilangan etika. Lin Qiang mengingatkan. Kamu benar. Lin Guotao mengangguk cepat dan mulai memilih di rumah. Akhirnya memilih vas porselen biru dan putih dengan bentuk yang indah dan bernilai puluhan juta. Dikatakan bahwa wali kota Li adalah orang yang anggun dan dia pasti menyukai vas ini. Paman Lin, sejauh yang saya tahu, wali kota Li tidak suka menerima hadiah. Terutama hadiah mahal. Sebaiknya Anda tidak memberikan vas ini. Jika tidak maka hanya akan merugikan diri sendiri. Qin Feng mengingatkan niat baik. Lin Qiang mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berdebat dengan Qin Feng. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak menyukai uang. Bocah, kamu bahkan belum pernah melihat ibu kota Li. Bagaimana kamu tahu? Kesukaannya, apakah itu dia? Apakah ada cacing gelang di perutmu? Qin Feng berkata dengan ringan. Siapa bilang aku belum bertemu wali kota Li? Beberapa hari yang lalu, dia meminta putranya Li Wentao untuk mentraktirku makan malam. Lin Qiang mencibir. Orang gila. Kamu benar-benar orang gila. Kamu benar-benar hebat. Oke, Lin Guotao berdiri untuk memuluskan segalanya. Tanpa penundaan lebih lanjut. Ayo segera pergi ke kedai teh Ivy. Juga, Qin Feng, datanglah dan lihat dunia. Setelah mengatakan ini, Lin Qiang memikirkannya sebentar, tetapi tidak menghentikannya. Dia merasa bahwa dia akan menjadi pusat perhatian nanti. Menamparkan wajah Qin Feng dengan keras, dan mengusir bocah nakal ini dari keluarga Lin untuk melampiaskan kebenciannya. 20 menit kemudian, rombongan tiba di Ivy Tea House. Berdiri di depan pintu adalah seorang wanita jangkung dan cantik. Dia mengenakan pakaian bermerek di sekujur tubuhnya, dan mata serta alisnya menunjukkan kebanggaan. Yuan, Lin Qiang berlari jauh dan mendatangi wanita itu, menunjukkan senyuman penuh perhatian. Kenapa kamu baru saja di sini? Pamanku sudah ada di sini. Kamu bisa cepat masuk. Ingat, pamanku sibuk dengan tugas resmi dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Aku hanya memberimu waktu 10 menit. Dan kamu tidak boleh melebihi 1 detik. Nada suara Li Yuan sangat arogan. Lalu berbalik dan berjalan ke kedai teh. Namun, semua orang di keluarga Lin tidak berani marah. Dan malah mengikutinya dengan patuh. Bagaimanapun, dia adalah keponakan wali kota Li. Yang cukup membuat orang kaya di kota memujinya. Tunggu, Qin Feng. Kamu tidak bisa masuk. Tiba-tiba, Lin Qiang membuat kesalahan lagi. Apa maksudmu? Qin Feng mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat tidak senang. Hari ini,
Yuan memberiku wajah untuk memenangkan kesempatan berharga ini untuk keluarga Linku. Dan kamu belum menikah dengan sepupumu. Jadi kamu sama sekali tidak dianggap sebagai keluarga Lin yang sebenarnya. Tentu saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertemu wali kota. Li, Anda hanya memenuhi syarat untuk bertemu dengan Tuan Li. Tunggu di luar. Lin Qiang sengaja mempersulit dan sangat sombong. Apakah kulitmu gatal lagi? Mata Qin Feng berkilat marah. Seperti gunung berapi yang akan meletus. Aduh, pada saat ini, Lin Qingge tiba-tiba menutupi perutnya. Ayah, perutku terasa tidak nyaman. Masuklah dan temui wali kota Li. Dan biarkan Qin Feng tinggal bersamaku di luar. Dia hanya ingin bertemu dengan pemimpin kota dan tidak mempedulikan hal lain. Dia membawa Lin Dahai, Lin Qiang, Zhuang Xiuqin dan lainnya ke Ivy Tea House. Untuk sesaat, hanya Qin Feng dan Lin Qingge yang tersisa di depan pintu. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Qin Feng segera mengulurkan tangannya, meletakkannya di perutnya yang rata dan kencang, dan mulai memijatnya. Meski ada lapisan roknya, namun sentuhannya tetap seru, dan mau tidak mau ingin menjelajah lebih jauh. Setelah memeriksa, Qin Feng mengangkat alisnya. Kamu dalam keadaan sehat. Tidak ada yang salah denganmu. Idiot. Lin Qingge memutar matanya ke arahnya. Dan kemudian menepis tangan besarnya ke perut bagian bawah dengan cantik wajah. Lapisan awan merah terbang. Baru kemudian Qin Feng menyadari bahwa dia tidak sakit perut sama sekali sekarang. Sebaliknya, dia membuat Qin Feng malu karena sendirian di luar dan mencari alasan untuk menemaninya. Tapi Lin Qingge selalu sombong dan tidak akan pernah mengungkapkan pemikiran kecil ini. Memikirkan hal ini, Qin Feng masih sedikit tergerak dan hendak berbicara. Tendang, tendang, tendang. Saat berikutnya, hanya terdengar suara langkah kaki yang cepat. Lin Guotao dan yang lainnya yang baru saja memasuki kedai teh tiba-tiba keluar lagi. Semuanya sedih, seperti terong yang terkena embun beku. Jangan bilang 10 menit. Ini bahkan belum 3 menit. Bab 51 Taruhan. Ayah dan Ibu. Mengapa kamu keluar begitu cepat? Lin Qingge terkejut. Sebelumnya, Lin Qiang bersumpah bahwa wali kota Li akan mengalokasikan 10 menit untuk wawancara. Tetapi sekarang hanya 3 menit telah berlalu dari saat dia masuk hingga dia keluar. Hei, Lin Guotao menghela nafas. Dengan wajah yang sangat jelek. Dan menjelaskan, saya tidak menyangka wali kota Li akan begitu serius. Segera setelah saya mengeluarkan vas porselen biru dan putih, dia menjatuhkan saya. Kepala Li juga mengatakan bahwa di masa depan, dia akan melakukannya. Dia tidak akan melihat siapapun dari keluarga Lin kita. Jika dia mengetahui hal ini, dia mungkin tidak akan datang. Petik 2. Tanda seru. Mendengar ini, ekspresi Lin Qingge berubah drastis, dan dia merasa sangat ketakutan. Lin Qiang memohon kepada pacarnya, Yuan, kenapa kamu tidak menjadi perantara denganku lagi dan membuat janji dengan wali kota Li di lain waktu? Dan mari kita minta maaf padanya dengan benar. Ini semua salahmu karena aku dimarahi oleh pamanku. Lin Qiang, ayo putus dan jangan hubungi dia lagi. Li Yuan berkata dengan dingin, berbalik dan berjalan ke Ivy Tea House. Lin Qiang membeku di tempat sejenak. Dengan ekspresi jelek di wajahnya. Tidak maju atau mundur. Melihat adegan ini, Qin Feng mencibir dan berkata, "Hah, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa wali kota Li tidak suka menerima hadiah. Tetapi Anda tidak percaya. Apakah Anda akan ditolak sekarang?" Baru saja dicampakkan oleh pacarnya. Dan dia sangat marah. Sekarang saatnya menangkap Qin Feng untuk melampiaskan amarahnya. Nak, jam berapa sekarang? Dan kamu masih ingin melontarkan komentar sarkastik. Pada saat ini, Zhuang Xiuqin juga memelototi Qin Feng. Ya, bagaimanapun juga, Anda adalah tunangan Qingge. Sebenarnya menyombongkan diri atas kemalangan. Kali ini, keluarga Lin kami tidak hanya gagal menyanjung pemimpin kota Li, tetapi juga menyinggung perasaannya. Saya khawatir tidak akan ada harapan lagi di masa depan. Bibi Zhuang, jangan khawatir. Qin Feng tersenyum dan melanjutkan. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya mengenal pemimpin kota Li dan dia masih berhutang budi kepada saya.
Selama saya mengucapkan beberapa kata kebaikan kepada keluarga Lin, kesalahpahaman sebelumnya dapat diklarifikasi. Nada yang sangat keras. Lin Qiang menatapnya dengan penuh perhatian. Dia mengertakkan gigi. Saya meminta Li Yuan untuk bekerja keras untuk mendapatkan 10 menit saja. Qin Feng, Anda sia-sia. Bagaimana Anda bisa membuat gelombang? Jika Anda memiliki kemampuan, masuklah dan temui wali kota Li. Saya khawatir saya diusir bahkan sebelum saya bertemu wali kota. Petik 2. Jangan repot-repot. Saya akan menelepon wali kota secara langsung dan memintanya keluar menemui saya, kata Qin Feng dengan tenang. Begitu pernyataan ini keluar, seluruh tempat menjadi gempar. Gila, sangat gila. Qin Feng, orang biasa, berani meminta kepala Li keluar menemuinya secara langsung. Apakah dia menganggap dirinya sebagai bangsawan yang mulia? Kamu sangat membual. Kamu tidak takut melontarkan lidahmu. Qin Feng, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, aku, Lin Qiang, tidak hanya akan meminta maaf kepadamu, tetapi juga memanggilmu kakek 3 kali. Tetapi jika kamu tidak bisa melakukannya, Anda harus bertanya kepada manajer proyek. Beri saya posisi Anda. Bagaimana? Apakah kamu berani bertaruh? Lin Qiang tersenyum jahat dan sengaja menggunakan metode provokasi. Jangan impulsif, Qin Feng. Kamu tidak perlu bertaruh dengannya. Lin Qingge segera menghentikannya. Karena takut Qin Feng akan tertipu. Saya akan menerima taruhan ini. Qin Feng langsung setuju tanpa ragu-ragu dan menunjukkan senyum percaya diri. Kamu, Lin Qingge sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Qingge, percayalah, dan aku melakukan ini bukan karena marah, tapi untuk menyelesaikan masalah bagi keluarga Lin. Saat aku bertemu dengan wali kota Li nanti, semua masalah akan terselesaikan. Qin Feng tersenyum percaya diri, lalu mengeluarkannya ponselnya dan memutar nomor telepon. Hei, Ketua Li, saya Qin Feng. Saya baru saja di depan pintu IVT House. Keluarlah sebentar. Mendengar ini, Lin Guotao, Zhuang Xiuqin dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka Qin Feng akan berbicara dengan wali kota Li dengan nada seperti ini, tanpa rasa hormat. Seolah-olah mereka berdua setara. Kamu bocah. Kamu masih berusaha menjadi misterius. Kamu mungkin tidak menelepon wali kota Li sama sekali. Tetapi kepada orang lain. Apakah kamu bercanda? Lin Qiang segera bertanya. Jangan khawatir. Kepala Li akan segera keluar. Mari kita tunggu dan lihat. Qin Feng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Menunjukkan senyuman tenang. Tampak tenang dan tenang. Tendang, tendang, tendang. Semenit kemudian, terdengar suara langkah kaki di IVT House. Semua orang meregangkan leher mereka dan melihat ke dalam. Dan pemandangan luar biasa muncul di pandangan mereka. Li Chunfeng benar-benar berjalan keluar. Dan dia berjalan dengan tergesa-gesa. Melihat sekeliling. Seolah sedang mencari seseorang. Kebetulan. Pasti kebetulan. Kepala Li kebetulan keluar. Sampai saat ini, Lin Qiang masih tidak percaya dan masih menipu dirinya sendiri. Tapi saat berikutnya, di hadapan semua orang, Li Chunfeng berjalan cepat ke arah Qin Feng, dengan senyuman di wajahnya, dan berinisiatif untuk menyapa, Tuan Qin, kebetulan sekali, Anda juga di sini untuk minum teh. Cepat masuk. Saya telah mengumpulkan beberapa kilogram teh Danau Barat Longjing. Silakan cicipi hari ini. Ichiban. Setelah mendengar ini, semua orang di keluarga Lin merasakan gelombang besar di hati mereka. Danau Barat Longjing adalah favorit Li Chunfeng. Hasil tahunannya hanya beberapa ratus kilogram, yang tidak bisa diukur dengan uang. Biasanya dia enggan meminumnya sendiri, tapi dia tidak menyangka akan menggunakannya untuk menghibur Qin Feng sekarang. Mungkinkah Qin Feng benar-benar memiliki persahabatan yang mendalam dengannya? Kepala Li. Saya di sini bukan untuk minum teh hari ini, tapi ada hal lain yang harus saya lakukan. Qin Feng mengulurkan tangannya dan menunjuk ke anggota keluarga Lin di sebelahnya. Apakah ini temanmu? Li Chunfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu benar. Qin Feng mengangguk dan memperkenalkan. Qingge adalah tunanganku. Dan ini adalah orang tuanya.
Mereka baru saja salah paham denganmu di kedai teh. Setelah mendengar ini, Li Chunfeng tiba-tiba menyadari dan melihat mencari pada Lin Guotao. Dia berkata, Tuan Lin, ternyata Anda adalah ayah mertua Tuan Qin. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Demi Tuan Qin, saya juga akan menjaga Lin keluarga. Kejutan datang terlalu tiba-tiba. Emosi Lin Guotao seperti menaiki roller coaster. Dan dia tiba-tiba merasa gembira. Bahkan lebih bersemangat daripada memenangkan lotre. Tetapi dia masih sedikit bingung dan mau tidak mau bertanya. Kepala Li, bagaimana Anda dan Xiao Feng bisa saling mengenal? Li Chunfeng tidak pamer dan menjelaskan. Beberapa waktu yang lalu, saya jatuh dan koma. Dan saya hampir mati. Kembali ke barat, Tuan Qinlah yang menggunakan keterampilan medisnya untuk meremajakan saya. Dia adalah penyelamat saya. Kebaikan ini tak terlupakan. Itu dia. Lin Guotao tiba-tiba mengerti. Qin Feng sangat percaya diri sebelumnya dan mengatakan bahwa kepala kota Li berhutang budi padanya. Pada saat itu, semua orang mengira dia sedang membual. Tetapi mereka tidak menyangka itu benar. Tiba-tiba, wali kota Li melirik arlojinya dan berkata, saya ada rapat nanti. Jadi saya permisi sekarang. Tuan Qin, saya akan mengundang Anda minum teh lagi ketika saya punya kesempatan. Ke dalam mobil dinas dan meninggalkan kedai teh Ivy. Pada saat ini, Qin Feng berbalik lagi dan menatap Lin Qiang dengan dingin. Dengan senyum lucu di wajahnya. Lin Qiang, saya telah menyelesaikan krisis untuk keluarga Lin dan memperkenalkan kepala kota Li. Sekarang, giliran Anda untuk memenuhi janji Anda. Minta maaf kepada saya dan panggil saya kakek 3 kali lagi, kan? Bab 52 Selamatkan Orang. Mendengar ini, Lin Qiang tampak tidak senang dan menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak, aku hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Bocah nakal. Jika kamu ingin aku memanggilmu kakek, silakan bermimpi. Setelah mengatakan itu, dia dengan marah berjalan keluar, ingin melarikan diri. Berhenti. Tiba-tiba, Qin Feng berteriak, menghalangi jalannya, dan berkata dengan dingin, Lin Qiang, saya bersedia mengaku kalah. Apakah kamu ingin menipu? Lin Qiang tampak tidak baik dan mengertakkan gigi. Apa yang kamu berpura-pura? Qin Feng, Anda kebetulan cukup beruntung untuk menyelamatkan kepala kota Li. Tapi bantuannya akan selalu habis. Kepala kota Li bukan ayahmu. Jadi dia tidak bisa selalu melindungimu. Setelah itu semuanya, kamu hanyalah seorang anak kecil. Sampah. Kenapa aku harus menyerah? Petik 2. Tapi setidaknya sekarang, Ketua Li bersedia memberiku wajah. Lin Qiang, percaya atau tidak, aku akan memanggil Ketua Li segera dan melarangmu di seluruh Laut Cina Timur. Penjahat ini tidak menepati janjinya. Petik 2. Pada saat ini, Lin Dahai juga menyadari keseriusan masalah ini dan memarahi Xiao Qiang. Segera minta maaf kepada Qin Feng. Jika tidak, saya tidak akan mengenali Anda sebagai anak saya. Lin Qiang sangat tidak mau. Tetapi sekarang situasinya lebih kuat dari yang lain. Jadi dia hanya bisa menyedotnya. Qin Feng, aku salah sebelumnya. Maafkan aku. Kakek. Lin Qiang berteriak 3 kali. Wajahnya memerah. Dan dia ingin mencari lubang di tanah merangkak masuk. Aku tidak ingin memiliki keturunan yang tidak layak sepertimu. Pergilah. Qin Feng melambaikan tangannya. Tidak menganggapnya serius sama sekali. Kakak kedua. Kamu benar-benar telah menemukan menantu yang baik. Xiao Qiang. Ayo pergi. Lin Dahai tampak murung. Menahan amarahnya. Dan pergi bersama Lin Qiang. Hei, Lin Guotao menghela nafas. Xiao Feng. Terima kasih. Aku menyelesaikan krisis hari ini dan mengenal kepala kota Li. Tapi Lin Qiang adalah keponakanku. Apa yang kamu lakukan terlalu tidak manusiawi. Paman Lin. Lin Qianglah yang memprovokasi saya terlebih dahulu. Jika saya kalah taruhan, dia tidak akan membiarkan saya pergi. Dan dia menyalahgunakan kekuasaannya dan menganiaya karyawan wanita. Jika sampah semacam ini terus bertahan di grup Lin, itu akan terjadi hanya membawa bencana. Ini masalah besar. Hari ini,
Saya telah membukakan pintu untuk Anda, kata Qin Feng dengan suara nyaring, tidak rendah hati atau sombong. Lin Guotao merenung sejenak dan tidak berkata apa-apa lagi. Jelas menyetujui pendekatan Qin Feng. Sisi lain, begitu dia keluar dari kedai teh Ivy, Lin Qiang mulai mengutuk, "Ayah, anak itu Qin Feng sangat penuh kebencian. Saya tidak bisa menelan nafas ini. Selain itu, paman dan sepupu kedua saya juga melindunginya. Hari ini, mereka membawaku pergi sebagai orang luar. Jika kamu membukanya, aku bisa mengeluarkanmu dari perusahaan besok." Setelah mendengar ini, ekspresi Lin Dahai menjadi semakin suram. Dan dia berkata, Qin Feng itu bukan seorang orang baik. Tapi dia menjadi pusat perhatian. Dan ada kepala Li. Hubungannya akan sulit untuk sementara waktu. Tapi saya punya cara untuk membawa Anda kembali ke perusahaan. Bagaimana? Lin Qiang segera bertanya. Minggu depan adalah ulang tahun wanita tua yang ke-80. Semua anggota keluarga Lin akan pergi ke rumah tua untuk merayakan ulang tahunnya. Kamu masih kecil. Kamu bukan gadis itu, Lin Qingge. Sebanding. Selama wanita tua itu berbicara, kamu dapat kembali ke perusahaan. Dan bahkan saudara laki-laki kedua tidak dapat menolak. Lin Dahai menceritakan rencananya. Mendengar ini, Lin Qiang sangat gembira. Ayah, ini ide yang bagus. Mari kita siapkan hadiah ulang tahun segera. Kita harus memenangkan hati nenek. Ketika saya kembali ke perusahaan, saya tidak akan membiarkan anak itu Qin Feng bersenang-senang. Dengan ini pada saat yang sama, Qin Feng mengantar Lin Qingge dan keluarganya kembali ke villa. Dan kemudian bergegas ke villa Panlong lagi untuk merawat adik perempuannya Qin Ruoxi. Kemarilah. Apakah ada dokter? Tolong bantu kakekku. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang wanita dari pintu komunitas. Melihat dari kejauhan, seorang pria berusia 60 tahun yang mengenakan setelan tang jatuh ke tanah dan pingsan. Di sebelahnya adalah seorang gadis muda dan cantik dengan selendang rambut panjang. Nama merek di sekujur tubuhnya. Dan temperamen yang mulia. Dia seharusnya adalah penduduk Panlong Villa. Dan statusnya kaya atau mulia. Saat ini, wajah cantiknya penuh kecemasan. Dan dia berteriak minta tolong. Dia baru saja berjalan dengan kakeknya. Tanpa diduga, kakeknya tiba-tiba mengalami koma dan terjatuh. Meskipun dia menelepon 120, situasinya mendesak dan dia mungkin tidak dapat bertahan sampai ambulans tiba. Siapapun yang bisa menyelamatkan kakekku, aku akan memberinya 1 juta. Ah tidak, 5 juta. Saat gadis berambut panjang itu membuka mulutnya, itu adalah angka yang sangat besar. Mendengar hal tersebut, para satpam di Panlong Villa semua terharu. Namun mereka belum mempelajari pertolongan pertama, sehingga mereka hanya bisa berdiam diri dan khawatir. Biarkan aku memeriksanya. Qin Feng bergegas tanpa ragu-ragu dan mulai memeriksa denyut nadi orang tua itu. Apakah kamu seorang dokter? Gadis berambut panjang itu menatap Qin Feng dengan mata lebar yang indah. Sedikit tidak yakin. Bagaimanapun, Qin Feng terlihat terlalu muda. Tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Bahkan jika Qin Feng hanya magang di rumah sakit, dia akan mengakuinya. Roh jahat telah memasuki tubuh. Setelah memeriksa, Qin Feng mengangkat alisnya. Sangat terkejut. Orang tua ini tidak sakit, tetapi telah mengumpulkan banyak energi jahat di tubuhnya, yang tiba-tiba muncul pada saat ini. Tidak mungkin menyembuhkannya dengan metode biasa. Nak, aku bisa menyelamatkan kakekmu. Tetapi keseluruhan prosesnya sangat berbahaya. Jadi tidak boleh ada gangguan. Oke, selama kakekku baik-baik saja, aku bisa melakukan apapun yang kamu mau. Kata gadis berambut panjang itu segera. Segera, Qin Feng mengeluarkan jarum perak dan menjentikkan pergelangan tangannya. Hus, hus, hus. Lebih dari selusin jarum perak beterbangan di langit, menembus titik akupuntur utama lelaki tua itu. Qin Feng menjentikkan jarinya dan menyuntikkan energi batinnya melalui jarum perak untuk mengusir roh jahat di tubuh lelaki tua itu. Qin Feng, kamu benar-benar pecundang. Kamu menggunakan jarum perak untuk mengobati orang. Apakah kamu tidak takut membunuh mereka? Tiba-tiba, suara aneh datang dari belakang. Itu sepupuku yang sudah beberapa hari tidak kulihat.
Qin Tianxiang. Beberapa hari yang lalu, Qin Tianxiang membawa pacarnya Xiao Qin ke Panlong Villa untuk membeli rumah. Akibatnya, Qin Feng menghabiskan 80 juta untuk membeli Peak Tower King dan menamparkan wajahnya dengan keras. Namun ia kurang yakin, sehingga ia datang keesokan harinya dan membeli villa di kaki gunung. Dan kini ia resmi pindah ke Villa Panlong. Apakah saya memiliki keterampilan medis atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan Anda. Minggir dan jangan menghalangi perawatan saya. Pada saat ini, Qin Feng berada pada saat kritis dalam perawatan dan terlalu malas untuk melakukannya berdebat dengan Qin Tianxiang. Tapi gadis berambut panjang di sebelahnya merasa cemas. Dia menatap Qin Feng dan bertanya, apakah kamu bukan seorang dokter? Lalu suntikan macam apa yang kamu berikan kepada kakekku? Bukankah ini omong kosong? Petik 2. Qin Tianxiang aneh. Tersenyumlah, cantik. Kamu telah ditipu oleh anak ini. Bukan saja dia bukan seorang dokter. Dia juga telah dipenjara selama 3 tahun dan baru saja dibebaskan. Penyakit dan menyelamatkan orang. Dan itu hampir sama dengan membunuh orang. Mendengar ini, gadis berambut panjang itu marah dan cemas. Dan berteriak pada Qin Feng, jika ada yang salah dengan kakekku, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Hentikan dan cabut semua jarum peraknya. Tidak, Qin Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, sekarang roh jahat kakekmu hanya diusir setengahnya. Dan tembakan terakhir masih diperlukan. Jangan salah, kamu tidak boleh menggangguku. Pembohong. Aku tidak percaya padamu. Beraninya kamu menyakiti kakekku. Aku ingin kamu terlihat baik. Setelah mengatakan itu, gadis berambut panjang itu mengangkat tangan gioknya dan memukul Qin Feng keras di bagian belakang kepala.